tumben perusahaan ini bagi dividen interim. Meskipun perusahaan ini termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen setiap tahunnya sekali, tetapi di tahun ini tumben mereka melakukan pembagian dividen interim. Nah, perusahaannya apa dan apakah dengan adanya pembagian dividen interim ini membuat teknikalnya juga oke? Nah, kita akan combine ya di teknikalnya seperti apa, apakah menjadi stimulus yang menarik untuk membuat sahamnya breakout atau semacamnya. Kita ulas di video kali ini tentang perusahaan yang biasanya nggak pernah bagi dividen interim, tapi kali ini bagi dividen interim. Perusahaannya apa? Tonton video ini sampai selesai. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya take video ini di tanggal 6 Desember, tapi video ini kemungkinan akan rilis tanggal 7 atau besok. Ini jam 10, jam perdagangan masih bermain, masih mulai. Oke, perusahaan yang saya maksud adalah Tower Bersama ya, atau kode sahamnya Tebik. Oke, ini Tebik. Kalau Bapak Ibu perhatikan Tower Bersama Infrastruktur TBK secara historikal, nah ini. Secara historikal mereka rajin bagi dividen. Memang rajin bagi dividen, tetapi belum pernah bagi dividen interim. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan ya, ini di tengah tahun biasanya. Dan tengah tahun tuh biasanya lebih ke dividen final. Nah, ini baru tahun ini dividen interim. Padahal laba di kuartal sampai kuartal ketiga perusahaan ini tuh nggak naik. Kalau kita hitung ya, laba tahun ini ya sampai kuartal ketiga yaitu 332 tambah 357 tambah 430, nominalnya 1,119 triliun ya. Oke, itu untuk tahun ini. Nah, sebelumnya tahun 2022 sampai kuartal ketiga perusahaan itu labanya senilai 1,223 triliun. Jadi adanya penurunan, tapi mereka berani membagikan dividen interim. Kenapa? Nah, setelah saya baca dari berita di market.business.com, di sini mengatakan bahwa adapun Tebik baru-baru ini sukses menerbitkan obligasi berkelanjutan 6 tahap 2 tahun 2023 senilai 1,5 triliun dan yang mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe investor hingga 150%. Jadi ada fresh money yang masuk ke perusahaan yaitu 1,5 triliun. That's why mereka membagikan dividen interim. Menurut saya melihat seperti itu ya. Karena cukup unik dan aneh ya kalau sampai kuartal ketiga jadi dibandingkan tahun lalu perusahaan mengalami penurunan labanya gitu. Apakah laba di kuartal keempat ini 500 miliar atau 600? Nah, ini saya nggak yakin menurut saya pribadi ya. Jadi kemungkinan besar ya pembagian dividen ini karena mereka baru dapat duit 1,5 triliun dan nominalnya. Nah, ini semula Tebik berencana menerbitkan 1 triliun, ternyata hasil book building bisa lebih dari 1,5 triliun. Akhirnya kami putuskan untuk upsize ke 1,5 triliun. Obligasi 6 ini, bentar, ini obligasi berapa? Ya, obligasi 6 memiliki bunga atau imbal hasil yaitu 6,75%. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan 5 Maret 2024 dengan bunga terakhir akan dibayarkan 15 Desember 2024. Jadi ini termasuk besar 6,75%. Tebik akan meminjam dana hasil obligasi kepada Tower Bersama dan Solusindo Kreasi Pertama, perusahaan anak, untuk digunakan sebagai modal kerja antara lain untuk pembayaran beban keuangan. Jadi refinancing kalau menurut saya. Pendapatan Tebik berkembang bla bla bla. Oke, ini lebih ke perusahaannya. Oke, kalau kita lihat dengan adanya dividen ini, dividennya kan berapa tadi? 25 per lembar ya, kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu di kalender. Ya, 25 per lembar.
Sedangkan Tebik sendiri jumlah lembarnya itu senilai 22,66 miliar. Nah, kita kalikan 22, 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali dengan 25. Hasilnya mereka total dividennya adalah 566 miliar. Lumayan besar juga 566 miliar. Oke. Dan perusahaan ini punya cash itu 800. Cash ya. Tapi pasti punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya juga. Cuman saya tidak akan mengulasnya itu. Jadi ya mungkin bisa dikatakan ya itu alasan mereka bagi dividen ya karena mereka dapat fresh money. Menurut saya seperti itu. Oke. Wow. Kalau kita lihat Tebik sendiri secara chart, sebelum ke sana kita mau hitung ya. Besarnya dividen interim dibandingkan harga last price-nya ini, kita lihat ya, 2110. 25 bagi 2110. Hasilnya 1%, 1,18%. Ya nggak jauh beda dengan dividen yang diberikan ke ETF ini. Nah, ETF itu apa? Bisa tonton di video sebelumnya ya. Oke. Kita lihat Tebik secara chart dengan adanya dividen ini hal yang bagus menurut saya. Dia beberapa kali setway di range yang panjang. Terdapat setway yang lumayan panjang, lebar 1800 sampai 2140. Dengan adanya sentimen ini menarik ya kalau Tebik itu bisa breakout dari 2140. Ada pattern sedikit di sini cup and handle Bapak Ibu dan teman-teman bisa perhatikan. Breakout 2140 sangat menarik, cuman akan ada halangan yang agak berat lagi di 2210. Tapi dengan besarnya dividen yang hanya 1%, apakah mungkin perusahaan akan dibanting saat ex-date? Menurut saya sangatlah tidak ya, hanya 1% doang. Oke. Jadi itu menurut saya untuk Tebik, cuman dengan adanya stimulus atau sentimen itu bisa menjadi stimulus pendorong dari teknikalnya. Menurut saya menarik secara teknikalnya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya share tentang Tebik. Jadi good news-nya adalah mereka keluar dari historikalnya dan membagikan dividen. Tetapi bad news-nya, nah ini bad news yang menurut saya adalah mereka punya tanggungan hutang ya. Tanggungan hutang yang kurang dari 1 tahun. Yaitu pokok bunga, ya ini pokok bunga 6,75% per tahunnya yang akan dibagikan untuk pemegang obligasi ke-6. Sedangkan Tebik sendiri kalau kita lihat net profit marginnya itu lumayan gede 25%. Jadi harusnya ini as a perusahaan ya tetap bisa survive, tetap bisa growth dengan net profit masih 2 digit. Jadi dengan adanya obligasi ini harusnya bisa ke itulah ya, bisa ke cover lah ya, bisa nutup lah ya. Cuman ya kalau nggak bisa ya PR juga karena nominalnya cukup besar 1,5 triliun. Jadi itu kalau saya ulas dengan adanya dividen ini, sisi positif dan negatifnya, apakah menarik dengan besaran dividen segitu secara yield? Kalau saya mengatakan tidak, tetapi secara teknikal menarik untuk Tebik, bisa dipantau atau dimasukkan ke watchlist. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang dividen interim yang akan dibagikan oleh Tebik. Semoga bermanfaat. Jikalau ada perbedaan view atau POV atau sudut pandang boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.